Anda masih di Economic Challenges, Pak Dahlan. Kalau kita lihat tadi ada daftar perusahaan BUMN atau BUMN yang dengan laba terbesar dan BUMN yang masih merugi. Apakah ukuran laba itu menjadi ukuran bahwa ini sehat atau terbaik? Ya tentu tidak sepenuhnya itu salah satu ukuran lah ya. Tetapi apapun namanya perusahaan kan harus laba. Laba itu penting karena juga bisa membuat manajemennya confident. Karena biarpun perusahaan itu bagus mengemban tugas negara, tapi kalau tidak laba itu pengaruh kepada manajemen dan pengaruh kepada karyawan itu besar sekali. Katakanlah perusahaan ini bagus tapi nggak pernah laba, itu karyawan itu sedih dan kesedihan itu membuat manajemen tidak bergairah. Dan Waktu itu di PLN Pak Dahlan merasakan itu ya Pak ya? Iyalah, Bagaimana di semua moral, perusahaan saya kira. iya. Di semua perusahaan bahwa moral manajemen, moral karyawan itu penting. Pak, kalau tadi dikatakan oleh Okto kemungkinan BUMN itu melakukan partnership dengan dunia usaha, itu apakah memang juga jalan yang lain? Ya, ini salah satu jalan karena seperti tadi pos, kemudian kereta api, itu asetnya luar biasa. Misalnya di Manggarai itu aja 60 hektar, tempatnya begitu istimewa. Kemudian Bulog itu tempatnya istimewa semua. Masa tanah di Kelapa Gading seluas kira-kira 20 hektar atau 25 hektar dipakai gudang. Kan sudah nggak masuk akal kalau pengusaha melihat. Di Kelapa Gading itu 1 meter sudah berapa? Mungkin sudah 10 juta atau sudah 15 juta. Masa dipakai gudang? Kan harus sudah berpikir ulang seperti itu. Bayangkan punya tanah 20 hektar di Kelapa Gading. Itu bisa jadi super blok yang nilainya triliunan. Dan itu tidak boleh hanya dipakai gudang. Padahal 5 perusahaan ini dijadwalkan akan melakukan privatisasi tahun 2012. Apakah betul itu Pak? Saya kira ya, tetapi pengertian privatisasi di sini agak beda ya dengan dulu. Karena kondisi negara yang sudah berbeda. Di zaman tahun-tahun 2000, 2001, 2002, 2003, itu yang disebut privatisasi itu kan kesannya kita jual kepada orang asing. Atau kita jual kepada negara asing. Kenapa? Karena waktu itu kan negara memang belum punya uang. APBN-nya masih kecil, kemudian tidak cukup untuk membiayai pembangunan. Tapi sekarang kan sudah berbeda. APBN kita sudah 1.300 triliun. Nanti bisa 1.500 triliun. Cadangan devisa kita sudah di atas 100 miliar dolar, ekspor kita sudah 200 miliar dolar. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah sebesar ini. Nah tentu privatisasinya agak berbeda. Kita tidak akan jual ke orang asing, tidak akan jual ke negara lain, tetapi lebih kepada ke bursa efek atau IPO atau jadi perusahaan publik. Kenapa begitu? Pertama, untuk menggairahkan pasar modal. Karena pasar modal kita juga harus bergairah. Dan saya optimis sekali dalam waktu dekat kapitalisasi pasar modal Indonesia sudah mengalahkan Singapura. Ini boleh dicatat. Ini kan. Nah, apalagi kalau semakin banyak BUMN yang masuk pasar modal, itu Singapura sudah kalah pasar modalnya. Nah, kemudian itu juga penting agar BUMN perusahaannya lebih terbuka. Karena perusahaan itu begitu go publik itu lebih terbuka, tidak boleh lagi tertutup. Dan kalau menjadi perusahaan publik itu tidak gampang diintervensi. Apakah diintervensi oleh penguasa atau diintervensi oleh politik, itu sudah lebih sulit kalau perusahaan publik. Ketiga, supaya cepat maju. Karena dari pengalaman perusahaan-perusahaan publik BUMN, itu yang maju-majunya pesat, yang labanya di atas 10 triliun itu, semua adalah yang perusahaan publik. Sehingga tiga alasan ini menyebabkan kenapa lebih banyak nanti BUMN yang go public, supaya pasar modal kita bergairah, segera mengalahkan Singapura, kemudian lebih terbuka, lebih transparan, dan lebih tidak bisa diintervensi, kemudian untuk cepat memperoleh kemajuan. Jadi tidak ada lagi misalnya dijual itu nggak ada lagi. Baik. Pak Ketut, apa rencana privatisasi dari PT Pos? Kami sebenarnya sudah mempunyai roadmap. 2013 kami merencanakan untuk melakukan satu IPO. Tapi sebelum itu tentu kami harus mengangkat value daripada bisnis PT Pos Indonesia. Dan oleh karena itu, beberapa hal yang kami lakukan. Kami akan membentuk satu semacam start membentuk satu holding company, yaitu di mana nanti ada PT Kurir. PT Kurir itu adalah menangani surat-surat yang sifatnya komersial dan corporate, juga paket. Nah, paket ini berkembang pesat karena dengan terjadinya e-commerce, perdagangan online ini. Juga di logistik. Di logistik kami sudah berpengalaman dalam freight forwarding, transporting, warehousing, dan juga regulated agent.
Ini semuanya kami sudah, infrastrukturnya sudah ada. Nah, juga dalam jasa keuangan, dan jasa keuangan di sini adalah sekarang ada remittance, ada juga postpay. Ini meningkat terus karena dengan onlineisasi di seluruh kantor pos itu. Dan juga kami akan membentuk perusahaan asuransi. Dan nanti akan ada 2 PT di situ, adalah PT yang menyangkut transaksi keuangan dan PT asuransi. Untuk logistik saya boleh nggak berharap bahwa satu saat PT Pos bisa mengalahkan DHL? Tentu itu pasti sebetulnya pikiran seperti ini harus sudah muncul paling enggak 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Ini tantangan ya Pak? Iya, tantangan. Sekarang posisinya hanya 0,01%. Rule-nya di dalam market. Kami baru mengejar target 1% saja. Itu udah luar biasa. Baik. Di dalam nanti kita lanjutkan Pak Ketut, jangan kemana-mana. Economic Challenges akan segera